Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan nikmat, hidayah, inayah, taufik, fadl yang Allah curahkan, Allah berikan kepada diri kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada diri kita pada bulan yang mulia ini, itu bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan Allah selalu berikan rahmatnya, keberkahannya bagi diri kita semua ketika di dalam bulan Ramadan ini. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita tahu bersama, Ramadan adalah bulan yang spesial, bulan yang istimewa, bulan yang di dalamnya penuh dengan berbagai macam keutamaan yang Allah berikan. Maka sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk memanfaatkan Ramadan dengan benar, untuk memanfaatkan bulan ini dengan maksimal, agar Allah Azza wa Jalla ampuni dosa-dosa kita ketika Ramadan ini, agar kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang nanti ketika akhir Ramadan mendapatkan predikat tattaqun, itu bertakwa kepada Allah, karena itu tujuan inti dari Ramadan. Maka manfaatkanlah setiap detik, setiap waktu pada Ramadan ini. Sayang kalau kemudian kita menyia-nyiakan waktu pada bulan Ramadan ini yang ternyata di dalamnya penuh dengan berbagai macam keutamaan. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan kemudahan, agar Allah berikan taufik hidayah kepada kita untuk bisa benar-benar memanfaatkan dengan maksimal bulan Ramadan ini. Karena ada orang-orang di luar sana yang ternyata Allah tidak berikan kemudahan untuk bisa mendapatkan keutamaan Ramadan. Alhamdulillah. Maka berdoa kepada Allah, jujur kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan kemudahan bagi diri kita semua, insyaallah. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, yaitu zaman as-sunnah. Masyaallah muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan mabahas kita tentang tafsir Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Hari ini insyaallah taala kita akan kembali bersama nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Allah Azza wa Jalla mengingatkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada Bani Israel. Dimulai dari ayat ke-49, surah Al-Baqarah ayat ke-49. Allah mengingatkan, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab. Dan ingatlah kata Allah, ketika kami selamatkan engkau, wahai Bani Israel, dari Fir'aun dan juga pengikut-pengikutnya. Alu atau Ali dalam ayat ini maksudnya adalah pengikut-pengikutnya, bala tentaranya, pengikut Fir'aun. Karena alu ini bisa bermakna ahl, bisa bermakna keluarga, bisa juga bermakna pengikut. Tapi dalam ayat ini maksudnya adalah pengikut-pengikut Fir'aun. Allah Azza wa Jalla mengingatkan, wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan juga pengikut-pengikutnya. Kenapa? Karena mereka menimpakan siksaan azab seberat-beratnya kepada kalian.
Subhanallah, Bani Israel dulu, ini kita flashback, kita tarik dulu awal ya, ketika Nabi Yusuf alaihissalam dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla menteri di Mesir, betul ya? Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam membawa seluruh keluarganya ke Mesir. Ayahnya itu Nabi Yakub alaihissalam, kemudian saudara-saudaranya, Bunyamin dan seterusnya, pamannya, bibinya, membawanya semua ke Mesir. Hidup dengan tenang luar biasa. Tapi ketika Nabi Yusuf alaihissalam meninggal, maka mereka semua tidak dianggap, nggak dilihat lagi tuh, nggak dimanusiakan lagi, bisa dikatakan subhanallah, oleh orang-orang Mesir atau bangsa Mesir. Ketika Nabi Yusuf meninggal, maka mereka disiksa luar biasa. Banyak ulama yang mengatakan bahwa suku Aqbat, ini sukunya Fir'aun nih, suku Aqbat. Adapun Bani Israel pada saat itu terkenal dengan suku Heksos. Ada yang mengatakan suku Aqbat juga pecahannya, tapi ada yang mengatakan suku Heksos. Khilaf ulama tentang masalah ini. Ala kulli hal, ketika selesainya Nabi Yusuf, meninggalnya Nabi Yusuf alaihissalam, maka mereka kemudian tidak dianggap lagi. Di antaranya ini nih, tidak dianggap manusiawi bahkan. Mereka menimpakan kepada kalian siksaan yang seberat-beratnya. Yasumunakum su'al azab. Bayangkan, mereka menimpakan kepada kalian nih, wahai Bani Israel, azab yang sangat buruk luar biasa. Seperti apa itu? Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka menyembelih anak-anak laki-laki kalian dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Jadi pada saat itu, Bani Israel yang pada saat itu hidup di Mesir, maka Fir'aun dan juga para pengikutnya menjadikan yang perempuan menjadi budak, melayani sesuai dengan apa yang mereka inginkan, naudzubillah, menjadikan laki-lakinya pekerja yang keras, pekerja yang kasar pada saat itu. Dan kemudian menjadikan anak laki-lakinya semuanya dibunuh, anak perempuannya dibiarkan. Lama-kelamaan juga punah pasti, kan gitu. Lama-kelamaan pasti akan punah, subhanallah. Jadi kata-kata yasumunakum su'al azab, menyiksa kalian, menimpakan kepada kalian azab yang sangat buruk, benar-benar luar biasa. Dan ini terjadi selama puluhan tahun lamanya, subhanallah. Selama puluhan tahun lamanya, subhanallah, disebutkan. Bani Israel mendapatkan azab seperti ini oleh Fir'aun dan juga para pengikutnya itu lama luar biasa. Puluhan tahun disebutkan. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Dan pada yang demikian itu terdapat bala, terdapat ujian, cobaan yang besar dari Rabb kalian. Jadi Allah Azza wa Jalla ingatkan tuh, kalian dulu dihinakan. Kalian dulu bahkan disiksa luar biasa, bukan hanya dihinakan, disiksa luar biasa. Bahkan anak-anak kalian yang laki-laki dibunuh-bunuhi semuanya. Anak perempuan dibiarkan. Perempuan-perempuan zaman kalian atau suku kalian itu semua dibudaki. Laki-laki ini dipekerjakan pekerjaan yang keras, yang berat, luar biasa. Bahkan sebagian mereka ada yang meninggal sampai nggak kuatnya. Dan pada saat itu Allah selamatkan kalian. Allah Azza wa Jalla selamatkan kalian. Jadi Allah ingatkan nih. Allah ingatkan. Nanti setelah ini ayat-ayat ini masih itu. Dan ingatlah, dan ingatlah, dan ingatlah. Para ulama mengatakan, di antara cara bersyukur, kata para ulama, adalah mengingat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Itu di antara cara bersyukur. Kita sering atau jarang atau lalai akan bersyukur kepada Allah ini subhanahu. Nah, para ulama menyebutkan di antara cara agar kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala adalah mengingat nikmat-nikmat yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada diri kita. Mengingat nikmat-nikmat yang Allah azza wa jalla berikan kepada diri kita. Maka dengan mengingat nikmat-nikmat tersebut, insyaallah taala kita akan menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Dan kita tahu bersama, bersyukur ini bukan hanya Allah azza wa jalla wajibkan kepada Bani Israel saja, bukan. Tapi ayat ini sebagaimana kita tahu bersama, ayat Al-Qur'an ini tidak lain tidak bukan adalah pelajaran bagi kita semua, terutama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ketika Allah Azza wa Jalla mengingatkan, wahai Bani Israel, ingat kalian. Kalian dulu kami selamatkan dari Firaun dan pengikutnya. Firaun dan pengikutnya menimpakan azab, siksaan yang keras kepada kalian yang sangat luar biasa. Bahkan azab yang sangat buruk kepada kalian. Dan pada saat itu Allah selamatkan kalian. Allah selamatkan kalian. Pada saat itu cobaan yang berat luar biasa. Allah selamatkan kalian. Ingat akan nikmat tersebut. Maksudnya apa? Bersyukur kalian kepada Allah. Ketika kalian mengingat nikmat tersebut, kewajiban kalian bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah. Perhatikan baik-baik ini. Kewajiban kalian, wahai Bani Israel, untuk bersyukur kepada Allah. Dan ini pelajaran besar bagi diri kita semua. Kewajiban kita, Allah sebutkan ini nih. Kenapa? Untuk kita ambil ibrah, pelajaran. Ada berapa banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, ikhwan. Yang ternyata kenikmatan-kenikmatan itu jarang kita syukuri. Betul? Kita tanya diri kita masing-masing. Insya Allah jawabannya betul. Kita jarang mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang ternyata Allah berikan kepada kita luar biasa banyaknya. Contoh, dalam sebuah hadis yang sahih, yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, 'indahu qutu yawmihi, faka'annama hizat lahu ad-dunya bihadafiriha." Barang siapa yang bangun di pagi hari di dalam rumahnya dalam keadaan aman. Nikmat pertama nih, apa itu? Nikmatul aman. Nikmat rasa aman. Satu, nikmat aman nih. Yang kedua apa? Mu'afan fi jasadi, sehat badan. Dalam keadaan aman di rumahnya, dalam keadaan sehat, Masya Allah. Yang ketiga, indahu qutu yaumih. Ada makanan hari itu yang dimakan. Qut itu dalam bahasa Arab makanan pokok. Bukan yang lain, nggak ada lauk macam-macam. Makanan pokoknya aja, makanan yang cukup buat apa? Buat kelangsungan hidup aja, itu qut. Karena Rasul juga berdoa kepada Allah kan, Allahumma ja'al ali Muhammadin Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta. Ya Allah, berikan rezeki kepada keluarga Muhammad itu quta, qut. Bahan makanan pokok aja yang bisa melangsungkan hidupnya. Ada makanan hari itu yang dimakan, makanan pokoknya, makanan yang bisa hanya meneruskan kelangsungan hidup. Nggak ada yang lain tuh. Nggak ada yang apa spesial, yang banyak, luar biasa. Enggak. Dan hari itu loh, bukan seminggu ke depan, bukan sebulan ke depan. Apa kata Nabi SAW? فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِهَذَافِيرِهَا. Maka orang itu seakan-akan punya dunia dan segala isinya. 3 kenikmatan. Yang ternyata 3 kenikmatan ini sering kita lalaikan. Yang pertama, apa itu? Nikmat aman. Allahu Akbar. Ya saudara-saudara kita di Palestina. Lihat saudara-saudara kita di Suriah. Lihat saudara-saudara kita di Rohingya. Nikmat aman ini luar biasa besar nih, kawan. Subhanallah. Yang ternyata kita jarang ini, kita jarang mensyukurinya. Kita melalaikan nikmat aman ini. Alhamdulillah negeri kita, alhamdulillah, masya Allah, nikmat. Allah berikan kenikmatan besar. Tapi memang biasanya kenikmatan besar itu tidak kita rasakan kecuali ketika kenikmatan itu hilang atau tercabut dulu, kan gitu. Alhamdulillah. Sampai nikmat itu tercabut, betul. Yang saya katakan tadi itu. Kalau kita lihat saudara-saudara kita, contoh baru-baru ini, alhamdulillah, dari orang-orang Yahudi yang membuat sesuatu yang luar biasa kurang ajarnya kepada saudara-saudara kita di Palestina, di Aqsa, kan itu. Nikmat aman itu seakan-akan dicabut di sana, bayangkan. Di Rohingya begitu juga, di Yaman begitu juga, di Irak begitu juga. Dimanapun subhanallah. Yang seakan-akan nikmat aman Allah cabut di tengah-tengah mereka. Dan kita alhamdulillah kenikmatan besar. Kita dapat beribadah dengan tenang, dengan aman. Tidak ada sama sekali pertumpahan darah. Ini besar nikmat ini, kawan. Bahkan nikmat yang pertama ini lebih besar daripada nikmat yang kedua dan yang ketiga. Nikmat aman. Para ulama memberikan analogi. Kalau ada satu kambing ditaruh di satu kandang. Kemudian didekatkan kandang kambing tersebut ada kandang singa. Kandang harimau, kandang singa. Sama-sama di kandang, kambing di kandang, harimau di kandang.
Harimau nggak bisa ke kambing, kambing nggak bisa apa? Ke harimau. Cuma didekatkan aja. Di depan kambing itu diberikan makanan yang paling disukai sama kambing. Dan kambing itu dalam keadaan sehat. Saya mau tanya, kambing itu mau makan nggak? Nggak mau. Betul ya? Padahal ini di kandang loh, bayangkan. Didekatkan loh. Kenapa? Keamanannya terancam. Keamanan kambing itu terancam. Ini analogi kata para ulama, bahwa nikmat aman itu jauh lebih besar daripada nikmat sehat, dan nikmat ada makanan di situ. Kambing itu sehat, nggak sakit, betul. Bahkan ada makanan depan mata kepalanya yang paling dia sukai, tapi nikmat amannya terancam. Na'udzubillah min dzalik. Maka menjadikan dia tidak nafsu untuk makan makanan yang paling dia sukai itu, subhanallah. Nikmat aman luar biasa besarnya. Kemudian nikmat sehat, subhanallah. Nikmat sehat begitu juga, subhanallah. Kalau kita ingin mengetahui besarnya nikmat sehat, datang ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit. Lihat orang-orang yang subhanallah, napas mungkin apa? Tersengal-sengal, sulit. Harus memakai bantuan oksigen. Lihat orang-orang yang harus cuci ginjal mungkin setiap cuci darah ginjalnya. Setiap seminggu sekali, setiap 2 minggu sekali. Lihat orang-orang yang di jantungnya harus memakai ring atau memakai baterai dan seterusnya. Lihat orang-orang yang ternyata darahnya ada kelainan. Lihat orang macam-macam luar biasa, subhanallah. Macam-macam. Kita mungkin sakit apa paling flu kan gitu ya. Batuk. Kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat. Dan juga nikmat apa? Ada makanan hari itu. Bayangkan hari itu, ikhwan. Makanan kita mungkin di kulkas kita, di freezer kita bisa sebulan ke depan, masya Allah. Tapi ternyata jarang kita mensyukuri ketiga kenikmatan ini. Rasul mengatakan ketika kalian punya 3 kenikmatan ini, faka'annama hizartahud dunya bihadzafiriha. Seakan-akan kalian punya dunia dan segala isinya. Allahu akbar. Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada Bani Israel akan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Bahkan kenikmatan besar, apa itu? Dilepaskannya mereka dari azab, dari bala Fir'aun dan juga pengikutnya. Indonesia nih kita lihat. Dulunya dijajah oleh Belanda, ratusan tahun, dijajah oleh Inggris, dijajah oleh Portugis, dijajah oleh Jepang, kan gitu ya. Kemudian Allah berikan kenikmatan merdeka. Nikmat itu nikmat besar luar biasa yang wajib kita syukuri itu. Yang wajib kita syukuri. Tapi jangan mensyukurinya dengan sesuatu yang haram. Contohnya apa? Ketika 17 Agustus dangdutan. Ketika hari kemerdekaan kemudian melakukan sesuatu yang haram kan gitu. Joget-joget, musik dan lain sebagainya. Bagaimana ini, subhanallah? Ini bukan orang yang bersyukur nih. Para ulama menyebutkan, perhatikan baik-baik. Para ulama menyebutkan asyukur yaduru ala thalathati arkan. Bersyukur itu harus memiliki atau harus memenuhi 3 rukun ini. Perhatikan nih, kita dikatakan bersyukur kepada Allah ketika kita memiliki 3 rukun ini. Kita menjalankan ketiga rukun ini. Rukun bersyukur. Apa saja itu? Yang pertama, asyukru bil qalbi, bersyukur dengan hati. Yang pertama, dan ini yang paling utama nih, karena dengan hati ini akan melahirkan yang kedua, yang ketiga. Kalau yang pertama aja nggak ada, jangan harapkan yang kedua, yang ketiga ada. Bersyukur dengan hati. Bagaimana bersyukur dengan hati? Disebutkan oleh para ulama, al-i'tiraf bin ni'mah batinan. Mengakui kenikmatan ini semata-mata datangnya dari Allah dengan hatinya. Dia harus akui dengan hatinya nih. Kenikmatan yang dia rasakan, apapun kenikmatan itu, semata-mata datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semata-mata datangnya dari siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala, subhanallah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Ibrahim ayat 34. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kafar. Surah Ibrahim surah 14 ayat 34. Betul. Wa atakum min kulli ma sa'altum, dan dia telah memberikan kepadamu apa yang kalian minta wahai manusia. Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita apa yang kita mohon, apa yang kita minta. Allah melanjutkan apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
Jika engkau ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepadamu, Allah katakan la tuhsuha. Kalian tidak akan dapat bisa menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar. Allah tutup ayat ini dengan mengatakan sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Allahu akbar. Allah memberikan apa yang kita mau, apa yang kita minta, apa yang kita mohon, Allah kasih itu. Maka ketika Allah memberikan apa yang kita minta, kewajiban diri kita untuk apa? Bersyukur. Di antara bersyukur dengan apa? Dengan hati. Meyakini, mengakui bahwa kenikmatan ini datangnya semuanya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada satu kenikmatan kecuali datangnya dari Allah tabaraka wa taala. Kita harus akui dengan hati kita. Jangan seperti Qarun yang mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku mendapatkan semua ini nih ya karena kehebatanku sudah, karena ilmuku. A'udzubillahi min dzalik. Allah jadikan apa? Tenggelam dengan seluruh hartanya, bayangkan seluruh. A'udzubillah. Ini yang pertama yang penting. Hati kita harus mengakui nikmat ini semata-mata datangnya dari Allah. Bukan kehebatan kita, bukan kerajinan kita, bukan kepintaran kita bermanajemen, bukan hebatnya kita marketing, itu sebab. Itu sebabnya, betul ada sebabnya, sahih. Tapi bukan itu semata-mata, perhatikan. Dan bukan itu yang paling utama. Yang paling utama apa? Mengakui semuanya ini datangnya dari Allah Taala. Harus akui dalam hati kita nih. Bukan kehebatan kita, bukan kecerdasan kita, bukan kepintaran kita, dan nggak ada sama sekali. Yang kedua, bersyukur yang kedua atau rukun yang kedua dari bersyukur, asyukru bil lisan. Nah, ketika sudah mengakui dengan hati kita, akan terucap dengan lisan. Bersyukur dengan lisan kita, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kan gitu ya. Segala puji bagimu ya Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji yang dengan nikmat-nikmat itu disempurnakan segala kebaikan. Bahkan ketika Rasul SAW mendapatkan ujian, cobaan, musibah, beliau tetap alhamdulillah ala kulli hal. Bayangkan, segala puji bagimu ya Allah atas setiap keadaan. Kalau kita lihat kata-kata alhamdulillah, di situ ada alif lam. Alif lam di situ kata para ulama alif lam al-istighraq. Al-istighraq itu apa? Yang dalam. Artinya secara letterlah kayak sesuatu yang dalam dan kemudian apa mencakup semua. Maksudnya apa? Ketika kita mendapatkan apapun di atas muka bumi ini, ya bersyukur balik kepada Allah. Karena semuanya itu pasti dari Allah Azza wa Jalla. Maka kita mengucapkan alhamdulillah. Ini untuk mengucapkan alhamdulillah setelah sholat aja malas, betul. Jarang karena sibuk dengan dunia dan seterusnya. Bagaimana Allah Azza wa Jalla akan memberikan tambahan nikmat kepada kita kalau ternyata kita tidak berusaha untuk mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, nah ini banyak orang jatuh yang ketiga, rukun syukur yang ketiga. Setelah dengan hati, dengan lisan, yang ketiga dengan asyukuru bil jawarih, bersyukur dengan anggota tubuh kita. Bersyukur dengan anggota tubuh kita. Gimana bersyukur dengan anggota tubuh kita? Al-isti'anatu biha ala ta'atillah wa kaffaha an ma'siyatihi. Menggunakan kenikmatan di sini bisa luas tapi terkhusus anggota tubuh. Menggunakan kenikmatan anggota tubuh kita untuk ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiat. Tidak melakukan maksiat dengan anggota tubuh kita. Nah, di sini kita sering jatuh. Perhatikan nih, manusia sering jatuh yang ketiga. Menggunakan kenikmatan anggota tubuh dan juga kenikmatan-kenikmatan yang lain. Nanti keempat, sebagian ulama ada memasukkan nikmat harta nih. Dan sebagainya. Tapi bisa masuk ketiga juga sebenarnya pada hakikat. Intinya menggunakan segala kenikmatan untuk ketaatan kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah. Itu intinya yang ketiga nih. Kita sering jatuh yang ketiga nih. Berapa banyak orang-orang Allah berikan kenikmatan, nikmat apapun itu, nikmat anggota tubuh, nikmat harta, nikmat jabatan, nikmat waktu luang, nikmat ini, nikmat itu, dan lain sebagainya. Tapi dia tidak gunakan kenikmatan itu untuk ketaatan kepada Allah. Malah sebaliknya. Digunakan kenikmatan itu untuk kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. A'udzubillahi min dzalik. Perhatikan baik-baik. Ini bahaya nih. Ketika orang menggunakan kenikmatannya untuk kedurhakaan kepada Allah, ingat,
pertanggungjawabannya nanti di hari akhirat akan berat. Berat, subhanallah. Pertanggungjawabannya di hadapan Allah Azza wa Jalla akan berat. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. La tus'alunna, lam taukid, nun taukid, bayangkan. Kemudian kalian pasti akan ditanya pada hari itu hari kiamat tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Allahu akbar. Pasti ada lam taukid, ada nun taukid. Untuk memastikan benar-benar kepada kita bahwa apapun kenikmatan yang kita dapatkan di atas muka bumi, walaupun itu sedikit dalam pandangan kita, maka itu pasti Allah Azza wa Jalla akan tanya di hari kiamat. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Coba bayangkan. Banyak orang lupa di sini nih, surat At-Takatsur, barakallahu fiik, betul. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan-kenikmatan yang kalian dapatkan di atas muka bumi ini. Apapun kenikmatan itu. Allah berikan kedua mata kepada kita. Kita gunakan kedua mata ini untuk apa? Melihat tanda-tanda kebesaran Allah atau melihat sesuatu yang haram? Tanya tuh, ikhwan. Allah berikan kedua telinga bagi diri kita. Mana yang lebih kita sering menggunakan kedua telinga ini? Mendengarkan kajian, mendengarkan Al-Quran, atau mendengarkan nyanyian dan musik? Allah berikan kedua tangan kepada kita. Yang lebih kita sering gunakan kedua tangan untuk apa? Untuk bermaksiat kepada Allah, untuk zalimin orang, atau untuk menulis kajian, untuk bersedekah dengan tangan kita, atau untuk apa? Allah berikan lisan kepada kita nih. Nikmat besar luar biasa, ikhwan. Kita gunakan untuk apa lisan kita? Tilawatul Quran, zikrullah, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ternyata berbohong, berdusta, mengadu domba, memfitnah, dan seterusnya. Allah tanya ini. Allah berikan kedua kaki kepada kita. Kita langkahkan kemana kedua kaki ini? Ke tempat-tempat yang Allah ridhai atau ke tempat-tempat yang Allah murkai? Allah berikan hati kepada kita. Kita gunakan untuk apa hati tersebut? Allah tanya itu semua lengkap, luar biasa, subhanallah. Lihat kata-kata tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, luar biasa, subhanallah. Nah, karena itu Bani Israel yang Allah Azza wa Jalla berikan berbagai macam kenikmatan kepadanya, nanti di ayat selanjutnya kita akan lihat ternyata mereka tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ternyata tidak bersyukur kepada Allah, nanti kita jelaskan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Lanjutan ayatnya, ayat ke-50-nya. Allah Azza wa Jalla masih mengingatkan ayat ke-50, kemudian ayat ke-51. Allah Azza wa Jalla masih ingatkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada Bani Israel. Di antaranya wa idz faraqna bikumul bahr fa'anjaynakum. Dan ingatlah ketika kami belah lautan untuk kalian. Ini di antara mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang Allah berikan kepada beliau. Terbelahnya Laut Merah, bayangkan, luar biasa. Dan ingatlah kata Allah Azza wa Jalla, ketika kami belah lautan untuk kalian, fa'anjaynakum, lalu kami selamatkan kalian. Disebutkan kata para ulama, ketika Nabi Musa alaihissalam membelah lautan tersebut, lari ya, sebagaimana kita tahu bersama ceritanya, dikejar oleh bala tentara Firaun tersebut, kemudian lari, depannya Laut Merah, belakangnya Firaun, bayangkan. Depannya Laut Merah, belakangnya Firaun. Bani Israel pada saat itu, ya Musa, gimana ini, subhanallah. Ya, sama sebut, bukan kemudian minta sama Allah. Nabi Musa alaihissalam mengatakan, Allah Azza wa Jalla pasti akan berikan petunjuk kepada kita. Maka ternyata Allah Azza wa Jalla mentakdirkan, menyuruh kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya, kemudian apa? Terbelah lautan. Disebutkan dalam riwayat bahwa lautan tersebut yang tadinya biasa mengalir, maka mengalirnya ke atas. Mengalirnya ke atas. Lautan tersebut mengalir ke atas, dan jalannya, tanahnya pada saat itu Allah jadikan seketika tanah tersebut tanah yang bisa langsung dilewati. Kan kita tahu bersama lautan itu dalamnya biasanya kan becek dan sebagainya. Bahkan mungkin bisa lumpur, bisa kemudian orang terjerembab masuk ke situ kan gitu. Tidak, Allah jadikan ketika laut itu terbelah, mengalir ke atas begitu tuh. Allah jadikan tanahnya ini bisa tanah yang memang bisa dilalui tiba-tiba.
Bukan tanah yang kemudian kita ketika injak kemudian bisa terjerembab. Bahaya juga kan gitu. Tidak. Allah jadikan tanahnya itu kebuka langsung kering. Jadi bisa langsung apa? Dilewati oleh Bani Israel dan juga Nabi Musa alaihissalam. Allah ingatkan pada saat ini, dan ingatlah ketika kami belah lautan untuk kalian. Allahu Akbar. Kami belah lautan untuk kalian sehingga kalian apa? Selamat tuh, fa'anjainakum. Kami menyelamatkan kalian. Wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Dan kami tenggelamkan Firaun dan juga semua pengikutnya tuh. Wa antum tanzurun. Sedang kalian menyaksikan. Sedang kalian apa? Menyaksikan. Coba. Kalau kita ada satu musuh ini ditenggelamkan, kemudian kita ngelihat. Yang musuh ini dulu ngazab kita luar biasa. Kira-kira hati kita gimana? Seneng nggak? Kan gitu ya. Orang ini yang dulu mengazab kita bertahun-tahun, puluhan tahun namanya, bahkan bukan cuma kita, anak keturunan kita pun diazab oleh orang ini. Firaun dan juga para pengikutnya semua. Tiba-tiba di depan kita ditenggelamkan sama Allah. Betul ya? Ditenggelamkan semuanya oleh Allah Azza wa Jalla. Mati semua tuh, tewas semua, subhanallah. Bahkan Allah Azza wa Jalla selamatkan jasad Firaun yang sudah mati, yang sudah tewas tuh, untuk ibrah pelajaran sampai detik ini. Betul ya? Bahkan sebagian dari pengikut Firaun ada yang diselamatkan jasadnya oleh Allah Azza wa Jalla, mati pada kikatnya, jasadnya aja. Nggak kemakan dengan apa? Lautan tersebut. Bayangkan, subhanallah. Dan ini kenikmatan lagi besar. Allah selamatkan kalian pada saat itu. Ada mukjizat besar kalian lihat depan mata kepala kalian, betul. Laut terbelah, bayangkan, subhanallah. Jalan kemudian tiba-tiba langsung kering dari dalam lautan tersebut. Kalian bisa lihat, kalian bisa lewat. Lewat sampai selesai situ, maka kemudian kami tenggelamkan semua Firaun dan bala tentaranya, semua pengikut. Di depan mata kalian melihat. Itu kenikmatan lagi itu, subhanallah. Allah ingatkan lagi itu, subhanallah, tentang kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Bani Israel. Allah ingatkan lagi di ayat 51. Wa idh wa'adna Musa 40 lailah. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian. Kata-katanya wa'adna. Wa'adna itu saling mengambil perjanjian, saling berjanji. Ada dua qiraat bisa dibaca di sini. Qiraat yang kita sering baca wa idh wa'adna, wa-nya panjang, wa'adna. Ada qiraat lain wa idh wa'adna. Wa'adna ini wa'ad itu berjanji. Kalau wa'adna saling berjanji. Nah, di sini wa idh wa'adna Musa 40 lailah. Dan ingatlah ketika kami saling berjanji kepada Nabi Musa alaihissalam untuk apa? 40 malam. Maksudnya memberikan Taurat setelah 40 malam. Thumma takhadhtumul ijl. Nah, di sini nih Bani Israel tidak bersyukur kepada Allah di sini. Lalu kalian menjadikan anak sapi menjadi sesembahan. Min ba'dihi sepeninggalnya. Wa antum zalimun, dan kalian zalim. Ketika Nabi Musa alaihissalam Allah takdirkan untuk ke Bukit Tursina 40 malam, kemudian Allah berikan Taurat kepadanya. Maka Nabi Musa menitipkan Bani Israel ini kepada Harun, kakaknya, saudaranya nih. Kepada Nabi Harun alaihissalam. Dititipkan Bani Israel kepada Harun. Ketika 40 malam, 40 hari, Allah berikan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam kembali melihat kaget. Ternyata kalian telah mengambil anak sapi sebagai sesembahan kalian sepeninggalnya, yaitu sepeninggal Nabi Musa alaihissalam. Wa antum zalimun, dan kalian benar-benar zalim. Allah ingatkan kenikmatan tiba-tiba nyembah sapi, bayangkan, atau nyembah anak sapi. Dan kita tahu bersama ada di surat Thaha kisah masalah Samiri. Samiri ini nih yang bikin anak sapi nih. Anak sapi itu dibikin dari emas-emas. Ada beberapa pendapat ulama dikatakan. Ada yang mengatakan bahwa emas itu didapat dari para pengikut Firaun yang ditenggelamkan ke Laut Merah. Kemudian emas-emas itu diambil oleh pengikut Nabi Musa atau oleh Bani Israel tersebut. Diambil emas-emas tersebut. Dan pada saat itu nggak boleh. Dan pada saat itu apa? Yang pada saat itu nggak boleh, subhanallah.
Emas-emas tersebut karena kita tahu bersama, ghanimah itu hanya dihalalkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Itu ghanimah. Ghanimah hanya dihalalkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nah, mereka betul dari tentara Firaun atau pengikut Firaun sudah tenggelam semuanya. Sebagian ada mengatakan mereka banyak memakai emas, maka kemudian diambil oleh Bani Israel. Itu nggak boleh sebenarnya, emas yang haram maksudnya. Ada sebagian yang lain, tafsir yang lain mengatakan, seperti Ibnu Asyur mengatakan, emas-emas yang mereka dapatkan itu adalah emas-emas dari peminjaman orang. Jadi Bani Israel minjam kepada orang-orang Mesir, emas-emas tersebut kemudian mereka bawa lari itu. Mereka bawa lari dengan Nabi Musa, kemudian dikejar kan gitu. Ala kulit intinya emas yang mereka dapatkan itu emas yang haram, intinya itu. Emas-emas yang mereka dapatkan itu emas-emas yang haram. Maka ketika Nabi Harun mengetahui, dikumpulkan semua emas tersebut, kemudian ditaruh di satu tempat, dibakarlah kemudian sampai apa? Emas tersebut sampai melebur kan gitu. Datanglah ini Samiri. Datanglah Pak Samiri, naudzubillah subhanallah. Samiri ini yang menjadikan emas tersebut menjadi anak sapi, jadi patung emas, anak sapi, kemudian anak sapi tersebut bisa berbicara dengan tadi Samiri, naudzubillah. Ini ilmu tersendiri masalah ini. Singkat cerita, kita nggak masuk ke situ. Singkat cerita, intinya adalah Bani Israel pada saat itu kemudian ketika melihat seperti itu, menyembah anak sapi tersebut. Menyembah anak sapi tersebut. Maka Nabi Musa alaihissalam ketika 40 hari, tadi kan Allah katakan wa idh wa'adna Musa. Dan ingatlah ketika kami saling berjanji kepada Nabi Musa. Apa itu? Nabi Musa berjanji akan 40 hari di Bukit Tur, betul ya? 40 hari begitu. Sebenarnya Allah bisa berikan satu hari, Allah bisa berikan. Tapi kenapa 40 hari ada ujian? Ini diantaranya nih. Ada ujian tersendiri, ada hikmah besar luar biasa. Satu hari sebenarnya Allah bisa berikan, kata para ulama. Tapi Allah Azza wa Jalla ingin berikan ujian, ingin berikan hikmah diantaranya ini. Ketika 40 hari, kalau cuma satu hari nggak ada cerita ini, betul ya? Nggak ada cerita Samiri, nggak ada cerita Bani Israel menyembah anak sapi yang dari emas dan seterusnya. Tapi ketika 40 hari di sana Nabi Musa alaihissalam balik bawa Taurat, maka ada cerita ini tuh. Wa idh wa'adna Musa, dan ketika kami saling berjanji kepada Nabi Musa, maksudnya apa? Allah akan memberikan Taurat setelah 40 hari, Nabi Musa berdiam di situ 40 hari. Itu saling janji itu maksudnya. Nah, ketika 40 hari tersebut Nabi Musa balik kaget ternyata melihat Bani Israel sudah menyembah anak sapi. Maka kemudian Nabi Musa marah kepada Harun, Nabi Harun alaihissalam. Tapi Nabi Harun mengatakan, aku tidak bisa apa-apa, mereka ingin membunuhku. Lihat luar biasa bagaimana luar biasanya Bani Israel. Subhanallah. Bagaimana ini Yahudi, naudzubillah min dzalik, yang membangkang jelas ya, karena sebagian mereka ada yang taat kepada Nabi Musa alaihissalam, tapi banyak dari mereka yang membangkang, naudzubillah. Yang membangkang ini yang sampai sekarang nih di Yahudi nih, naudzubillah. Maka kemudian mereka, Allah katakan wa antum zalimun, kalian zalim. Hanya ditinggal 40 hari, bayangkan ditinggal 40 hari padahal sudah baru diselamatkan dari Firaun. Dan baru kemudian diselamatkan dari berbagai macam keburukan dan juga ujian yang luar biasa besar. Balik ditinggal 40 hari nyembah anak sapi. Bayangkan, la haula wala quwwata illa billah. Apa ini orang yang bersyukur? Kalla, thumma kalla. Makanya para ulama menyebutkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, sebaik apapun orang tersebut, mereka tidak bersyukur kepada Allah. Mereka nggak bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena perintah terbesar yang Allah perintahkan kepada mereka, mereka nggak kerjakan. Apa perintah terbesar? Ani'budullah wajtanibut taghut. Hendaklah menyembah Allah dan menjauhi sembahan selain Allah. Itu perintah terbesar yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada seluruh umat manusia. Nabi dan Rasul diperintahkan untuk ini nih, menyeru ini kepada umat. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36. Surah 16 An-Nahl ayat 36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat ada rasulnya, ada utusannya. Apa tugas Rasul tersebut? Ani'budullah wajtanibut taghut. Hendaklah Rasul tersebut menyeru kepada umatnya, sembahlah hanya kepada Allah dan jauhi sesembahan selain Allah. Sembahlah hanya kepada Allah dan jauhi apa? Jauhi sesembahan selain Allah. Subhanallah.
Ini inti dakwah seluruh nabi dan rasul disebutkan. Ini abudullah wajtanibut taghut. Maka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mau sebaik apapun mereka, mereka tidak bersyukur kepada Allah. Mereka tidak termasuk abdan syakura. Mereka tidak termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka nggak termasuk. Kenapa? Ini perintah terbesar mereka nggak kerjakan. Malah mereka melakukan larangan terbesar. Apa perintah terbesar? Tauhid. Apa larangan terbesar? Syirik. Syirku billah, kesyirikan kepada Allah. Perintah terbesar mereka nggak laksanakan, malah mereka melakukan larangan terbesar, yaitu kesyirikan kepada Allah. Nah, ini pelajaran besar bagi kita semua nih. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melakukan kesyirikan, syirik apapun itu, syirik besar, syirik kecil, syirik khafi, syirik yang tersamar, syirik jali, syirik yang jelas-jelas terlihat, maka kita bukan termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Jelas itu, kita bukan termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Karena orang yang bersyukur kepada Allah akan menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya untuk berbuat ketaatan kepada Allah. Dan ketaatan terbesar adalah mentauhidkan Allah. Keburukan terbesar adalah berbuat kesyirikan. Hati-hati nih, hati-hati. Ketika kita beribadah, riya karena manusia, contoh syirik nih, syirik kecil. Kita beribadah kepada Allah riya karena manusia. Riya, tahu riya ya? Ingin dilihat orang, agar dipuji, disanjung. Atau sum'ah, memperdengarkan amal kita kepada orang, tujuannya sama, agar dipuji, disanjung. Pada hakikatnya kita nggak bersyukur kepada Allah. Walaupun ibadah kita banyak, luar biasa. Tapi nggak ada artinya ibadah itu semua. Haba'an manthura, seperti debu yang berterbangan itu semua. Kalau di dalamnya ada riya dan sum'ah. Kalau di dalamnya ada kesyirikan kecil ini. Syirkul asghar, riya dan sum'ah. Kalau di dalamnya ada ujub, tahu ujub? Al-ujub, bangga akan dirinya, bangga akan kelebihannya, bangga akan amalannya, subhanallah. Sebagian ulama masukkan ujub ini di antara syirik kecil, di antara Imam An-Nawawi, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah taala jami'an memasukkan al-ujub ini kepada apa? Syirkul asghar, yang bisa membatalkan pahala amal saleh kita, bayangkan. Nah, ini penyakit hati semua nih, riya, sum'ah, ujub. Belum kita bicara kibur, sombong, belum kita bicara hasad, betul ya? Itu penyakit hati semua tuh. Nauzubillah min dzalik. Maka kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk bersyukur kepada Allah. Dan bersyukur yang paling besar adalah ketika seorang muslim dan muslimah, seorang hamba Allah mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Nah, dari situ kemudian berpecah-pecah tuh, apa namanya? Bercabang-cabang banyak, Masya Allah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Ali Imran ayat ke-102. Surah Ali Imran ayat ke-102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Dengan apa? Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Perhatikan kata-kata haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwa kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Lihat, sebenar-benar takwa, haqqa tuqatih, ditafsirkan oleh Abdullah bin Mas'ud ada 3. Ditafsirkan oleh Abdullah bin Mas'ud ada 3. Apa yang dimaksud sebenar-benar takwa ini, apa maksudnya? Ada 3 kata beliau. Ini jagoan tafsir sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Yang pertama, an yuta'a wa la yu'sa. Maksud dari kata-kata sebenar-benar takwa, haqqa tuqatih, yang pertama, hendaklah Allah ditaati, jangan didurhakai, jangan dimaksiati. Yang pertama. Hendaklah Allah ditaati, jangan dimaksiati atau jangan didurhakai. Ini haqqa tuqatih yang pertama. Yang kedua, haqqa tuqatih yang kedua, wa an yudhkara wa la yunsa. Hendaklah Allah diingat, jangan dilupakan. Hendaklah Allah diingat, jangan dilupakan. Yang kedua nih.
selalu mengingat Allah, selalu berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Jangan pernah lupa kepada Allah azza wa jalla. Yang ketiga, syahid bahasan kita nih. Wa an yushkara wa la yukfar. Hendaklah Allah disyukuri, jangan dikufuri. Subhanallah. Hendaklah Allah disyukuri nikmat-nikmatnya dan jangan dikufuri nikmat-nikmatnya. Jangan. Hendaklah Allah disyukuri dan juga jangan dikufuri. Orang yang melakukan ketiga hal ini, baru dia bisa termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ketika dia selalu ingat kepada Allah dan tidak lupa kepada Allah. Ketika dia selalu mentaati Allah dan tidak bermaksiat, tidak durhaka kepada Allah. Ketika dia selalu bersyukur kepada Allah dan tidak kufur akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Bani Israel jatuh di sini. Betul ya? Jatuh di sini. Taat kepada Allahnya tidak, ingat kepada Allahnya tidak, bersyukur akan nikmat juga kagak. Betul dong? Tiga-tiganya jatuh nih. Kalau dia taat kepada Allah, nggak mungkin dia nyembah patung sapi dari anak sapi. Kalau dia taat kepada Allah, taat kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalau dia ingat kepada Allah, nggak mungkin dia nyembah patung anak sapi tadi. Dia ingat kepada Allah kok, betul ya? Dia ingat kepada Allah. Kalau dia bersyukur kepada Allah, nggak mungkin dia nyembah patung anak sapi tersebut. Nggak mungkin. Karena dia tahu kenikmatan-kenikmatan kemarin yang Allah berikan sudah luar biasa. Diselamatkan dari Fir'aun, diselamatkan dari perbudakan, diselamatkan dari azab yang luar biasa. Pedihnya Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 49. Mereka ingat, pasti mereka akan bersyukur. Tiga-tiganya jatuh nih Bani Israel. Betul ya? Maka jangan kita menjadi seperti Bani Israel yang seperti ini. Kalau jadi Bani Israel yang taat, silahkan. Ini bagus. Beriman kepada Allah dan Nabi Musa, kemudian Allah berikan izzah, kemuliaan bagi mereka. Tapi jangan jadi apa? Yang ini. Jangan jadi malah orang yang menyembah patung anak sapi setelah ditinggal Nabi Musa alaihissalam. Nasallallahu alaihi wasallam subhanallah. Dan kalau kita bahas masalah bersyukur ini, ya Allah. Bohong kita nggak nangis ya. Bohong kita nggak nangis, subhanallah. Karena nggak akan pernah kita bisa membalas semua kenikmatan yang Allah berikan ke kita. Nggak mungkin, mustahil itu. Kalau orang mau berpikir sejenak saja, duduk berenung sejenak sebentar saja, betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada saya, dan betapa sedikitnya kenikmatan itu yang saya kembalikan kepada Allah dengan sebuah amal ketaatan. Betul nggak? Bahkan mau ketaatan kita sebanyak apapun, ini tidak akan bisa menyamai kenikmatan Allah berikan kepada kita. Tapi tetap kita berbuat durhaka kepada Allah. Subhanallah. Orang-orang yang berbuat kedurhakaan, maksiat, dosa kepada Allah, itu orang yang bersyukur berarti sama Allah. Yang bersyukur kita tuh. Yang bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan syaitan, iblis laknatullah alaih, mengetahui bahwa syukur ini nih sesuatu yang besar luar biasa. Karena itu syaitan menjadikan gimana pun caranya agar manusia jauh dari bersyukur kepada Allah. Allah berfirman di dalam surah dalam surah Al-A'raf ayat 17. Di dalam surah Al-A'raf ayat ke-17. Ini cara syaitan agar menjauhkan umat manusia, agar menjadikan umat manusia ini sesat, agar menjadikan umat manusia ini enggak bersyukur kepada Allah. Allah berfirman, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa 'an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kemudian aku, kata syaitan, akan mendatangi mereka dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari arah kanan mereka, dari arah kiri mereka. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Allahu Akbar. Engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Ya Allah. Allahu Akbar. Janji syaitan ini benar-benar dilakukan. Betul. Didatangi dari arah depan, di antara tafsiran kata para ulama, didatangi dari arah depan adalah kenikmatan-kenikmatan dunia Allah bukakan, tuh luar biasa. Sehingga lupa dengan akhirat. Wah, luar biasa nikmatan dunia. Tapi nikmat dunia semuanya, mau halal, mau haram, hantam, naudzubillah. Didatangi dari arah belakang, di antaranya apa? Allah lupakan dari kenikmatan yang Allah berikan tadi. Nikmatan iman dan seterusnya. Mereka dilupakan oleh syaitan akan nikmat-nikmat tersebut.
Kenikmatan dari arah kanan didatangi dari arah kanan itu syubhat. Didatangi dari arah kiri itu syahwat. Semua dikepung depan, belakang, kanan, kiri. Atas enggak. Kenapa atas enggak? Karena Allah Azza wa Jalla berada di atas. Disebutkan para ulama tentang masalah ini. Demikian itu syaitan tidak mendatangi dari atas. Tapi dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Ini syahid bahasa kita. Sehingga engkau ya Allah tidak akan menemukan kebanyakan mereka bersyukur kepada Allah. Pantaslah Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang selalu bersyukur kepadaku. Dikit kata Allah. Pantaslah ayat yang paling sering terulang dalam surah Ar-Rahman apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau akan dustakan wahai manusia? Paling sering terulang dalam Al-Qur'an. Enggak ada satupun huruf dalam Al-Qur'an enggak berguna tuh enggak ada. Ketika Allah mengulang puluhan kali fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu pasti ada hikmah besar di situ. Kenapa? Berarti hanya sedikit manusia yang bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang tidak bersyukur itu. Terlalu banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan sekali lagi, kita tidak kembalikan kenikmatan-kenikmatan itu dengan sebuah amal ketaatan. Malah kita kembalikan dengan sebuah amal kedurhakaan dan maksiat kepadanya. Allahu Akbar. Apakah ini termasuk orang bersyukur? Kalla thumma kalla. Ya, Bani Israel. Allah berikan pelajaran besar loh. Real dalam Al-Quran itu. Ada orang-orang seperti ini. Ada orang-orang seperti ini. Sehingga Allah ingatkan tuh akan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Tapi mereka tetap kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka tetap ingkar terhadap nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka. Ini menjadikan mereka buruk, na'udzubillah, keburukan. Tapi setelahnya Allah Azza wa Jalla menyuruh mereka untuk bertaubat dan Allah terima taubat mereka. Allah berfirman dalam ayat 52-nya lanjutannya. Dari 51 terakhir. Tsumma afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Kemudian sesudah itu kami maafkan kalian, kami maafkan kesalahan kalian. Kami ampuni dosa-dosa kalian tuh. Agar kalian apa? Balik lagi tuh, la'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur. Di sini menunjukkan bagaimana sifat Allah Al-Halim. Menunjukkan sifat apa? Sifat Allah Al-Halim. Pintu maaf itu terbuka lebar bagi manusia ketika orang itu mau bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan dari sini kita lihat bagaimana jahilnya Bani Israel. Diselamatkan, dapat nikmat macam-macam, malah kemudian apa? Mengambil patung anak sapi untuk mereka sembah. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah SAW zalim mereka akan diri mereka sendiri. Tapi Allah Azza wa Jalla tetap membuka pintu taubatnya. Coba Al-Halim, Al-Halim, At-Tawwab, Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Allah Azza wa Jalla terus-menerus membuka pintu maafnya, pintu taubatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini menjadi pelajaran besar bagi diri kita semua, ya. Mau sebesar apapun dosa kita bersimpu di hadapan Allah Azza wa Jalla, sebentar Allah akan ampuni dengan syarat kita taubatan nasuha. Dosa apapun yang kita lakukan, kalau kita bersimpu kepada Allah dengan taubatan nasuha, Allah Azza wa Jalla akan ampuni dosa kita. Jangan pernah putus asa akan rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kalian putus asa akan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa dan Allah Azza wa Jalla Maha pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Ya. Bani Israel yang sudah kayak begitu tuh, bayangin sudah kayak begitu. Kita nggak kuat insyaallah tuh. Tapi Allah Azza wa Jalla Ghafurur Rahim. Allah Azza wa Jalla Al-Halim, At-Tawwab, Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Allah masih buka pintu taubat di mereka. Bahkan bagi siapapun yang berbuat kedurhakaan siang hari, Allah buka pintu taubatnya ketika malam hari, atau sebaliknya. Bagi orang yang melakukan dosa ketika malam hari, Allah buka pintu taubatnya ketika siang hari. Sampai kapan? Sampai matahari terbit dari arah tenggelamnya. Hadis lain, sampai nyawa ini di kerongkongan, baru selesai. Bahkan subhanallah, dalam Sahih Bukhari kalau antum lihat,
Bagaimana malaikat Jibril alaihissalam mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, "Lau ra'aitani wa ana ghusu fil bahr." Wahai Muhammad, seandainya engkau melihat bagaimana aku tenggelam, aku masuk ke Laut Merah, mengambil semua lumpur yang ada di Laut Merah untuk menyumpal mulut Firaun, agar Firaun tidak mengatakan perkataan yang dengan perkataan itu Allah bisa ampuni di akhir hayat. Jibril enak sama Firaun, bayangkan subhanallah. Gimana enggak? Ana rabbukumul a'la, bayangkan. Firaun mengatakan, aku Tuhan yang maha tinggi kok. Tapi Jibril lihat mengatakan apa? Kalau engkau melihat aku ya Muhammad, untuk tenggelam ke Laut Merah, mengambil semua lumpur yang ada di Laut Merah, menyumpal mulut Firaun, bayangkan. Jibril. Ini takdir Allah, balik lagi tadi. Ini semua takdir Allah Azza wa Jalla jelas. Tapi syahid dari bahasan kita adalah perkataan Jibril alaihissalam, agar dia tidak mengatakan satu perkataan yang dengan perkataan itu Allah bisa ampuni dia. Bayangkan, Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Bisa Allah ampuni kalau ternyata dia bertobat dengan tobat dan nasuh, tapi dia nggak bertobat. Atau tadi sudah telat, sudah di mana? Di kerongkongan. Alhamdulillah min dzalik sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat dari kita ikhwan baik-baik. Jadikan bulan Ramadan ini bulan taubat. Jadikan bulan Ramadan ini bulan kembali kepada Allah. Jadikan bulan Ramadan ini bulan istighfar kepada Allah, ikhwan. Kalau sebelum Ramadan kita banyak berbuat dosa dan kesalahan, apa iya itu kebodohan itu, kesalahan itu, dosa itu masih mau kita lakukan ketika Ramadan, ikhwan? Para ulama sampai mengatakan, man lam yughfar fi Ramadan, lam yughfar siwah. Karena siapa yang tidak diampuni di bulan Ramadan ini, jangan harap Allah ampuni akan di selain bulan Ramadan. Maksudnya apa? Kalau di bulan Ramadan ini, dengan keistimewaan dan keutamaan Ramadan yang luar biasa banyaknya, tapi kita tidak diampuni oleh Allah, kita masih berbuat durhaka, maksiat, dosa, nggak berhenti, bagaimana bulan yang lain? Betul ya? Bagaimana bulan yang lain? Subhanallah. Man lam yughfar fi Ramadan, lam yughfar siwa. Barang siapa yang tidak diampuni dosa-dosanya ketika Ramadan ini, jangan harap akan diampuni di selain Ramadan. Subhanallah. Jadikan bulan Ramadan ini bulan taubat, kembali kepada Allah, istighfar kepada Allah. Tidak ada kata terlambat, ikhwan. Nggak ada kata terlambat. Karena ketika seseorang disuruh taubat ini seakan-akan orang itu disuruh mindahin gunung. Berat, Pak Ustaz. Salah. Taubat itu gampang, berbuat dosa itu yang susah. Kan gitu. Harusnya pikirannya seperti itu. Berbuat dosa susah. Buat dosa minum khamar dan lain sebagainya harus ngeluarin duit. Berzina dan seterusnya harus ngeluarin duit. Taubat, ngeluarin duit? Iya, ngeluarin air mata. Ngeluarin air mata kita dengan apa? Dengan penyesalan kita. Tapi bukan hanya air mata saja, tapi apa? Hati kita pun harus shadiqah, harus jujur ketika taubat dan nasuha tersebut. Jadikan Ramadan ini momen kembali kepada Allah. Jadikan momen Ramadan ini kembali kepada Allah dengan istighfar kita dan taubat kita. Pelajaran besar dari Bani Israil yang luar biasa banyaknya. Allah telah berikan berbagai macam kenikmatan. Apa kemudian kita mau jadi seperti orang seperti ini, Pak? Orang-orang yang sangat jahil, berbuat kezaliman, pada Allah telah berikan kenikmatan banyak luar biasa kepada Bani Israil. Sama seperti kita. Allah telah berikan banyak kenikmatan kepada kita, maka kita ingin menjadi orang yang jahil, lupa kepada Allah, lupa akan syariat Allah dan Rasulnya, atau ternyata ingat kepada Allah dengan istighfar kita, dengan taubat kita, dengan amal saleh kita, dengan ketaatan kita kepada Allah. Jadikan momen Ramadan ini momen kembali kepada Allah, ya. Jadikan momen Ramadan ini momen seseorang untuk apa? Taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah berikan berbagai macam kenikmatan kepada diri kita semua. Dan yang terakhir ayat 53, wa idz ataina Musal kitab wal furqana la'allakum tahtadun. Insyaallah kita bahas ke depan ini. Dan ingatlah ketika kami berikan kepada Nabi Musa alaihissalam Alkitab Taurat wal Furqan. Furqan itu apa? Keterangan yang membedakan antara hak dan yang batil. Itu Furqan. Dalam kitab Taurat itu akan ada keterangan yang membedakan ini hak, ini batil. La'allakum tahtadun. Agar kalian mendapatkan petunjuk dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah ingatkan lagi nih. Kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Musa, yang bukan hanya Nabi Musa, kepada Bani Israel juga Allah berikan Taurat kepada mereka, yang dengan Taurat tersebut mereka bisa apa?
bisa mengetahui ini hak, ini batil, ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Tapi balik lagi tadi, banyak dari mereka yang tetap kufur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallah a'lam bishawab, itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Silakan mungkin ada pertanyaan. Ya. Barakallahu fikum Ustaz, wa jazakallahu khairan untuk pencerahannya dari ayat 49 sampai 53 ya tadi Ustaz ya. Tadi kita sudah sampai 53 ya, di ayat 53. Nah, Ustadz, ya kita diskusi dulu sambil menunggu pertanyaan mungkin yang belum ada di layar. Oh, sudah ada. Saya izin dulu sebentar untuk diskusi ya Ustadz ya. Ustadz, ini kan kita diperintahkan ya sama Allah untuk bersyukur ya melalui ayat-ayat Allah, melalui kalam-kalamnya, bahwa berarti bersyukur itu merupakan suatu ibadah ya, bentuk ketaatan atas perintah Allah ya sebenarnya gitu ya Ustadz ya. Dan syukur juga itu berarti merupakan sifat dari orang yang beriman ya, kurang lebih gitu ya. Kalau kita orang beriman kita harus bersyukur gitu kan ya Ustadz ya. Nah sekarang saya ingin bertanya gini Ustadz, Allah juga kan memberikan apa ya, Allah itu kan memberikan juga rezeki, memberikan juga apa aja gitu kepada orang yang bukan Islam gitu ya Ustadz ya, tapi rohimnya tidak gitu ya, tapi dikasih rahmannya gitu Ustadz ya. Nah sekarang kalau misalnya Allah memberikan itu semua gitu ya ke orang yang non-Muslim, kemudian mereka menikmati itu, kemudian mereka bersyukurnya, mereka mungkin bersyukur ya Ustadz ya, tapi kan dengan cara yang bukan sesuai dengan yang Islam ini syariatkan gitu Ustadz. Nah itu gimana ya syukurnya mereka gitu ya, syukurnya mereka itu kepada Tuhan itu tuh gimana Ustadz? Apakah sama Allah itu juga dilihat sebagai suatu bentuk syukur mereka atau gimana Ustadz? Nah, barakallahu fiik. Nah, sebagaimana yang saya katakan tadi, orang-orang kafir dan orang-orang musyrik bersyukur apapun yang mereka lakukan selama mereka masih melakukan kesyirikan, kekufuran kepada Allah, maka pada hakikatnya mereka tidak bersyukur kepada Allah. Bagaimana dengan bersyukur yang lain tuh? Bersyukur mungkin dia bantu orang sosial, mungkin masalah itu betul ya. Allah Azza wa Jalla akan balas mereka kebaikan mereka itu di dunia. Allah Azza wa Jalla akan balas kebaikan yang mereka lakukan tersebut di dunia ini, bukan di akhirat, kalau mereka meninggal dalam keadaan kufur atau syirik tersebut. Dan saya katakan tadi, perintah terbesar yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kita adalah mentauhidkan Allah. Larangan terbesar yang Allah larang diri kita adalah berbuat kesyirikan kepada Allah. Ini yang dilanggar oleh orang-orang kafir dan musyrik. Gitu ya. Mereka melanggar yang paling terbesar, larangan paling terbesar mereka langgar, berbuat kesyirikan kepada Allah, berbuat kekufuran kepada Allah. Mereka tidak melaksanakan perintah terbesar yang Allah Azza wa Jalla wajibkan bagi setiap hamba-hambanya. Itu apa? Mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, subhanallah. Maka dengan itu, mau bersyukur seperti apa yang mereka lakukan, mau menginfakkan harta seluruh hartanya mungkin, tapi kalau mereka tidak mentauhidkan Allah, tetap melakukan kesyirikan, maka mereka tidak termasuk orang-orang yang bersyukur dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Dalam pandangan Allah. Tapi bisa jadi ketika orang itu jujur kepada Allah, dia berbuat kebaikan dan lain sebagainya, dengan kebaikannya di dunia, bisa jadi Allah berikan hidayah. Nah, dan ini banyak nih, betul ya? Orang-orang yang baik, Masya Allah memang, orang kafir tapi baik aslinya. Sehingga berbuat sosial ini dan lain sebagainya, macam-macam dan sebagainya. Sampai akhirnya Allah kasih hidayah. Hidayah apa? Hidayah memeluk Islam. Hidayah ketika memeluk Islam, mengenal sunnah Nabi SAW. Banyak, Masya Allah. Tapi kalau sampai akhir hayatnya dia tidak memeluk Islam, tidak mendapatkan hidayah Islam, mau bersyukur seperti apapun, orang ini tetap dikatakan tidak bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan perintah terbesar, malah melakukan larangan terbesar. Tidak melaksanakan perintah terbesar itu tauhid, malah melaksanakan larangan terbesar itu kesyirikan. Maka pada hakikatnya dia tidak bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustadz, barakallahu fikum Ustadz. Jadi artinya sia-sia ya, mau sebaik-baik apapun yang mereka kerjakan itu amalan mereka akhirnya ujungnya sia-sia Ustadz. Tapi kan tadi Ustadz sampaikan bahwa ada yang diberi hidayah gitu ya oleh Allah, jadi hidayah Islam gitu, dia masuk Islam. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa ya Ustadz, emang itu hak prerogatif Allah ya, kita nggak bisa hitung-hitungannya kenapa kok dia dikasih hidayah gitu ya, yang tadi yang non-muslim ini misalnya, contoh dikit aja Ustadz ya, kayak si Bunda Teresa ini kan melakukan kebaikan di dunia tuh banyak banget menurut pandangan manusia.
ya secara kasat mata aja gitu. Tapi setelah kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu juga Allah belum menurunkan hidayah kepada dia gitu. Artinya kita tidak bisa ya mengira-ngira gitu ya Ustadz ya, kebaikan yang gimana yang Allah akan dia menjadikan dia muslim gitu loh Ustadz. Ya. Yang pertama, jawaban yang pertama Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-23 ya. Surah 21 ayat 23. Surah 21 Al-Anbiya ayat 23. Coba lihat betul, insyaallah betul. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, tapi mereka lah manusia yang akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ini jawaban yang paling jelas ketika kita ingin bertanya tentang perbuatan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla nggak ditanya sama sekali apa yang dia perbuat. Kenapa? Karena seluruh perbuatan Allah pasti benar, seluruh perbuatan Allah pasti baik, seluruh perbuatan Allah pasti sempurna. Ini yang pertama dulu nih. Seluruh perbuatan Allah pasti banyak hikmah di dalamnya. Dan tadi betul, kita tidak tahu sama sekali dengan amalan apa seseorang akan diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Kan gitu. Dengan amalan apa? Karena bisa jadi seseorang yang beramal dengan amalan yang kecil, Allah berikan hidayah kepadanya. Dan ini apa? Balik lagi tadi. Ini pilihan Allah Azza wa Jalla dan Allah Maha tahu akan itu. Allah Maha tahu akan tersebut. Hamba yang ini memang pantas untuk dapatkan hidayah, Allah berikan hidayah. Hamba yang ini nggak pantas dapatkan hidayah, Allah nggak kasih hidayah. Allah Maha tahu akan hal tersebut. Dan sama seperti kaum muslimin, misal seorang muslim, kita nggak tahu sama sekali amal apa yang bisa menjadikan diri kita masuk ke surga Allah, kan gitu. Tapi kita berusaha dari seluruh amal soleh tersebut, dari sholatnya, dari puasanya, dari zakatnya, dari hajinya, dari umrohnya, dari jihadnya, dari ini itu dan lain sebagainya. Kita berusaha mudah-mudahan dari banyak amalan yang kita lakukan tersebut, ada amalan-amalan yang dengan amalan tersebut mengundang rahmat dan karunia Allah yang bisa dapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Dan memang kita disuruh disuruh oleh Allah dan Rasul untuk melakukan amal ketaatan, kita turutin selesai kan gitu. Dengan itu kita insya Allah akan dapatkan surga. Tapi dengan amal yang mana kita kan nggak tahu secara pasti kan gitu. Dan itu balik lagi hak prerogatif Allah Azza wa Jalla. Kalau ranah ini kemudian kita masuki, ditakutkan nanti syaitan akan masuk ke kepala kita. Subhanallah. Ditakutkan yang seperti ini akan masuk, kenapa ya dia padahal baik, kenapa Allah nggak kasih ini dan sebagainya. Ditakutkan kalau yang seperti ini, seakan-akan, walaupun kita nggak mengarah ke situ, ditakutkan seakan-akan nanti syaitan masuk ke kepala seseorang, kemudian mengolah yang ada di kepala kita, menjadikan kita suudzon akhir ujung-ujung kepada Allah. Hati-hati. Nah, ini disebutkan oleh para ulama, la yamutunna, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan pernah kalian mati di atas muka bumi ini kecuali kalian dalam keadaan husnul dzan, berbaik sangka kepada Allah. Jangan pernah suudzon kepada Allah. Jadi kalau ditanya apa jawabannya, yang pertama jelas itu hak prerogatif Allah yang Ibu tadi sebutkan, subhanallah. Yang kedua, apapun yang Allah Azza wa Jalla takdirkan kepada hambanya, kepada kita semua, pasti di dalamnya penuh dengan berbagai macam hikmah. Baik yang kita tahu ataupun yang kita tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum Ustaz, pencerahannya Ustaz. Baik Ustaz, nanti akan pertanyaan sudah di layar, insya Allah akan dibacakan oleh Uti Lucy atau Uti Farah. Tafadhol. Iya. Jazakillah khairan TV-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan para jamaah. Ini di layar sudah ada pertanyaan ya Ustaz ya. Kami langsung. Ya, pertanyaan pertama Ustaz. Assalamualaikum. Bolehkah kita menulis di sampul depan Quran sebelum dicetak nama-nama keluarga yang mewakafkan Quran tersebut? Hal ini ditawarkan oleh percetakan. Saya tidak berilmu hal ini. Bolehkah ini Ustaz? Silakan Ustaz. Lebih baik jangan ya. Lebih baik jangan. Kenapa? Yang pertama, amal ini bisa disembunyikan. Amal ini bisa disembunyikan insya Allah. Mewakafkan Al-Quran, kasih ke siapa, kasih kemana, itu kan bisa Qurannya kemana, mungkin bahas sampai ke penjuru dunia, Masya Allah, ke pelosok-pelosok negeri, Masya Allah, dari negara kita mungkin, dan nggak tahu siapa yang mewakafkan. Dan amal yang tersembunyi ini jelas lebih bagus daripada amal yang terlihat, kan gitu. Makanya para ulama mengatakan diantaranya
Para sahabat mengatakan barang siapa di antara kalian yang bisa untuk menyembunyikan amal salehnya, falyaf'al, maka lakukanlah. Maka yang lebih baik jangan kemudian nggak perlu untuk ditulis dari siapa, wakaf dari siapa dan seterusnya, itu lebih aman, lebih ahsan. Dan kalau kita lihat fi'lus salaf, perbuatan para ulama salaf terdahulu, mereka banyak luar biasa menyembunyikan amal-amal saleh mereka. Banyak menyembunyikan amal saleh mereka. Imam Ahmad mengatakan tentang Abdullah bin Mubarak al-Marwazi rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad mengatakan apa? Imam Ahmad yang mengatakan, bayangkan, tidaklah Abdullah ibn Mubarak ini Allah berikan kemuliaan di tengah kaum muslimin, namanya luar biasa harum di tengah kaum muslimin, kecuali karena banyaknya amal-amal yang dia sembunyikan, hanya dia dan Allah yang tahu. Nah, ini diantara cara, kata para ulama, untuk menjadikan diri kita ikhlas nih, sering atau banyak menyembunyikan amal saleh, dengan syarat amal saleh yang memang bisa disembunyikan. Di antaranya ini nih, ini insya Allah taala amal saleh yang bisa disembunyikan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustaz. Nah, ini kan terkadang Ustadz ya, misalnya ada orang keluarga yang meninggal gitu, banyak yang orang misalnya orang tuanya meninggal, terus keluarganya itu supaya menjadi amal jariah, terus memberikan Al-Quran gitu ya, atau surat-surat pendek atau doa-doa tuh yang bermanfaat. Nah di situ tapi ditulis dan ada fotonya itu segala, bahwa ini mengenang Maulah gitu, agar terbaca gitu, biar kerabat juga ingat, oh ini sahabatnya ayah saya waktu itu, jadi bisa terbaca lagi. Nah itu bagaimana Ustaz? Iya. Yang pertama, perbuatan tersebut kalau sampai ada fotonya, ada tulisannya macam-macam, dan di dalamnya kebanyakan biasanya ada macam-macam tuh. Ada amalan-amalan yang ternyata amalan tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW kan gitu, bacaan mungkin tahlilan, bacaan ini, bacaan itu dan lain sebagainya, cuma syarif dan sebagainya. Maka yang seperti ini tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Kalau dia ingin kemudian mewakafkan, maka wakafkan saja uang dari peninggalan sang mayit mungkin, atau kemudian uang dari anaknya yang dia sedekahkan atas nama orang tuanya, itu jauh lebih bagus kan gitu. Dia sedekahkan Al-Quran kepada mahat-mahat tahfidz mungkin, atau kepada masjid-masjid, atau kepada orang, kemudian apa, sehingga Al-Quran yang dibaca tersebut atau Al-Quran dihafal tersebut bisa mendatangkan pahala bagi orang yang meninggal tersebut. Nah ini jelas lebih lebih aman dan lebih jelas aman seperti ini, daripada kemudian harus mencetak sampai ada fotonya, sampai ada ini. Kalau ini jelas tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW seperti ini, jelas. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, pertanyaan berikut Ustaz. Apabila iman kita masih futur, kadang semangat, kadang ada rasa enggan, apakah kita termasuk hamba yang kufur nikmat? Naam. Al-iman yazid wa yanqus. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah sepakat nih. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Berkurang dengan kemaksiatan. Nah, bagaimana kemudian kalau iman kita naik turun? Itu namanya manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Li kulli amalin syirrah wa li kulli syirratin fatrah." Setiap amal itu ada masa jayanya, ada masa naiknya, ada masa futurnya. Ada masa apa? Futurnya. Yang paling penting apa? Barang siapa yang masa turunnya, masa futurnya, dia tidak melakukan kedurhakaan kepada Allah, maka dia mendapatkan petunjuk kan gitu. Nah, ini yang paling penting nih, ketika masa futurnya nggak futur-futur banget lah kan gitu. Turunnya cuma dikit lah. Jangan turunnya nukik sampai nyungsep ke sumur. Nah, ini bahaya nih subhanallah. Nyungsep ke sumur bisa melakukan kedurhakaan kepada Allah. Barang siapa orang yang ketika masa turunnya tersebut tidak melakukan kedurhakaan kepada Allah, masih di atas sunnah Nabi SAW, maka dia orang yang mendapatkan petunjuk. Tapi ketika di luar itu, dia orang yang celaka, kata Nabi. Berarti apa? Dia di luar dari sunnah Nabi, kemudian melakukan kedurhakaan kepada Allah, ini hati-hati, bisa termasuk hamba Allah yang kufur nikmat. Intinya selama masa futurnya turun tersebut tidak menjadikan dirinya melakukan kedurhakaan kepada Allah, dan tidak menjadikan dirinya melakukan hal-hal yang bukan sunnah Nabi, insya Allah Ta'ala bukan masuk kufur nikmat, tapi dia berusaha untuk kemudian apa? Meningkatkan lagi iman yang ada pada diri dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah dan doa kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, jazakallah Ustadz, jazakallah khairan. Berikutnya Ustadz, apakah ucapan orang yang jika kita sudah kasih tahu atas suatu ibadah yang tidak ada dalilnya atau diingatkan suatu kemudaratan, maka dijawab cuma Allah yang tahu deh, padahal semua ajaran atau tuntunan sudah disampaikan komplit oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betulkah jawaban Ana seperti itu? Mohon penjelasannya karena tidak ingin berdebat. Betul, sudah. Nggak usah pakai debat, sudah. Kita kasih tahu, dia mau terima, alhamdulillah, nggak terima, tugas kita selesai. Dakwah ini mengajak, bukan memaksa. Terkadang ketika kita kasih tahu orang, caranya udah betul, bagus, masya Allah kan gitu dan lain sebagainya. Tapi Allah belum bukakan hatinya kan, gitu. Belum bukakan hati orang tersebut. Gak ada masalah. Angkat tangan kita ke atas langit, doakan orang tersebut agar Allah berikan hidayah. Jangan ketika orang tersebut menolak dakwah kita, udah terserah deh. Neraka-neraka, surga-surga lo deh. Biasa begitu tuh, kita gahar nafsu yang ada. Jangan masukkan bab dakwah ini bab kasih sayang. Saya memberitahu antum karena saya sayang sama antum, saya ingin antum juga dapatkan hidayah ini kan gitu. Jadi ketika orang itu menolak, yang ada kita sedih bukan marah. Makanya tadi itu ketika kita menyampaikan sesuatu kemudian orang itu mengatakan seperti itu, kita katakan ya terserah, cuma hanya memberitahu doang. Setelah itu apa yang kita lakukan? Angkat tangan kita ke atas langit, ya Allah berikan hidayah kepada fulan. Selesai. Itu dakwah subhanallah. Nggak bisa maksa sama sekali subhanallah. Karena hidayah taufik hanya milik Allah Azza wa Jalla. Kita hanya punya hidayah terbayan oleh irsyad, penjelasan dari yang hak yang batil dengan dalil yang jelas masalah itu. Wallahu a'lam. Dan hindari debat betul sahih. Hindari apa? Perdebatan kusir seperti itu yang ada ujung-ujungnya tidak akan baik. Wallahu a'lam. Baik Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Ini beda topik ya Ustadz ya. Mengenai uang yang ditabung khusus untuk masa depan anak sekolahnya dan sudah mencapai nisab, apakah harus dikeluarkan zakat malnya juga? Nah, betul sahih. Kalau sudah sampai nisab harus dikeluarkan sahih. Dan itu digabungkan dengan harta kita, harta simpanan kita. Mungkin ini beda mungkin ya. Mungkin ini beda kotaknya kan itu beda khusus, ini nggak boleh diganggu gugat untuk masa depan anak dan sebagainya. Ada uang kita mungkin kita bisa sering pakai kan gitu, atau uang kita simpanan kita beda lagi kan gitu. Itu digabungkan semua. Itu semua digabungkan kalau sudah sampai nisabnya dan sudah sampai haulnya. Penting, bukan cuma nisab, haul. Haul itu berputar 1 tahun atau mengendap uang tersebut 1 tahun dan tidak di bawah nisab. Nggak pernah di bawah nisab, selalu di atas nisab. Selama 1 tahun tersebut selalu di atas nisab, sudah berputar 1 tahun atau mengendap 1 tahun, keluarkan 2,5%. Dan itu digabungkan dengan harta kita yang lain. Wallahu a'lam. Ya, baik. Ustadz, Afwan Persilusi boleh sedikit pertanyaan? Ya, makasih. Ustadz, jadi kalau misalnya gini, tadi menyambung yang pengeluaran zakatnya tadi. Misalnya Ustadz ya, sudah ada simpanan dari Januari tahun lalu sampai misalnya Januari tahun ini. Berarti kan udah setahun nih Ustadz ya. Tapi pada saat di Desember misalnya ya, ada pendapatan baru gitu ya. Pendapatan baru. Nah, pertanyaannya apakah pendapatan baru ini bisa digabung sama yang untuk nanti dikeluarkan atau enggak perlu Ustadz? Pendapatan barunya gede nggak Bu? Iya, pokoknya minimal memenuhi si nisabnya pengeluaran zakat. Nah, itu gimana tuh Ustaz? Nah, ulama khilaf tentang masalah kalau pendapatan baru tersebut yang kita dapat ternyata besar, pendapatan baru yang kita dapat ternyata besar langsung masuk nisab, itu ada nisabnya sendiri. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Tapi nanti ngitungnya agak sulit kalau seperti ini. Kenapa? Setiap dapat pendapatan baru yang besar ada nisab tersendiri. Maka para ulama ada yang kemudian membolehkan memasukkan pendapatan baru tersebut ke dalam apa? Ke dalam nisab kita. Kan nanti ujung yang paling penting kan. 1 tahun tersebut yang paling penting kan. Dari ujung akhir, dari hitungan akhirnya. Tapi hitungannya bukan Januari, Bu. Iya, nah benar. Hitungannya Hijriah, jangan lupa subhanallah. Banyak orang keliru nih. Hitungannya Hijriah, bulan Hijriah, bukan bulan Masehi. Ya, misalnya Ramadan ke Ramadan ya, artinya gitu ya Ustadz ya, misalnya gitu ya. Syawal ke Syawal kan gitu. Oke, baik Ustadz, saya ulang, jadi biar nggak salah, jadi kalau tadi ada yang seperti tadi itu, ulama berbeda pendapat, ada yang boleh menggabungkan, ada yang tidak ya gitu ya Ustadz ya. Tapi yang dua-duanya benar atau ada yang rojihnya sebaiknya gimana? Kalau kita bisa nih, misal kan ada orang yang dapatkan pendapatan tiba-tiba langsung besar, langsung masuk nisab, dapatin 100 juta.
Kan langsung dapat nisab berarti kan. 100 juta itu kan ada nisab Iya, tersendiri. iya, betul. Kalau kita bisa setiap pendapatan yang besar seperti itu kemudian kita catat nisabnya atau kita catat haulnya, maka kemudian keluarkan yang bulan ini, keluarkan yang bulan ini. Kan itu beda-beda nanti tuh. Nanti kalau dapat besar lagi, beda lagi berarti. Kalau bisa seperti itu silahkan. Tapi biasanya sebagian orang berat ini. Iya, bingung. Maka yang tadi yang lebih mudah kemudian untuk digabungkan, dimasukkan ke dalam nisab kita. Nanti dihitung di akhir ketika sudah haulnya masuk di situ. Itu lebih gampang lah. Sebagian orang mengatakan boleh. Dua-duanya boleh. Kalau kita bisa untuk melakukan yang pertama tadi, setiap dapatkan harta yang besar kemudian kita tulis haulnya, tanggalnya, bulannya, silakan fadhal kan gitu. Jadi nanti ada banyak tuh berarti tuh. Yang ini beda, yang ini beda, yang ini beda kan gitu. Ada banyak total haulnya. Atau kalau mau gampang kita masukkan itu ke dalam apa? Ke dalam nisab kita atau ke dalam haul kita yang nanti di ujungnya kita hitung nanti, dan insya Allah sama. Barakallahu fiik Ustaz. Silakan Uti Lucy, jazakallahu khairan. Ya, baik, pertanyaan berikutnya Ustadz. Bolehkah bertanya? Oh ya, ini tentang zakat juga nih Ustadz. Pas ya. Bertanya tentang zakat mal. Jika haul kita tanggal 20 Ramadan sudah dibagikan dan tanggal 25 Ramadan ada uang masuk baru yang nilainya besar. Apakah dikeluarkan juga di Ramadan saja dan tahun depan tetap haul di 20 Ramadan? Bagaimana tuh Ustadz? Nah, ini yang tadi dikatakan. Kalau ternyata haul kita memang 20 Ramadan tahun ini, tahun depan 20 Ramadan keluarin. Ternyata tadi 25 Ramadan kita dapat uang besar. Itu bisa antara 2, bahkan bisa kalau ini bisa 3 sebenarnya. Tergantung orangnya nih. Yang bisa 2. Apa bisa 2 ini? Dimasuk yang pertama tadi dicatat berarti karena 20 Ramadan ada, 25 Ramadan ada. Kalau memang tadi uang besar itu langsung masuk nisab ya. Uang besar itu yang kita langsung masuk nisab. Berarti 20 Ramadan ada, 25 Ramadan ada. Berarti nanti tahun depan 2 kali yang ngeluarin itu, misal. Atau kemudian yang kedua saya katakan tadi, yang dapat 25 Ramadan ini digabungkan dengan harta kita. Sehingga nanti yang tahun depan yang 20 Ramadan dikeluarkan di akhirnya, kan gitu. Atau yang ketiga, kalau ini nih, karena waktunya dekat, cuma 5 hari kan gitu ya. Yang ketiga, digabungkan dengan yang tadi aja. Misal, walaupun itu sebagian ulama mengatakan termasuk bisa sedekah dan seterusnya, misal kita dapatkan 25 Ramadan tersebut 100 juta, 200 juta, 300 juta. Nah, kalau tahun depan kelamaan nih, subhanallah, anak mendapatkan pahala ketika Ramadan deh. Anak masukin juga di sini deh. Jadi anak ngitung yang baru dapat setelah anak keluar ini, anak masukkan ke nisab anak. Ini insya Allah dapat pahala lagi, subhanallah. Dari pahala paling tidak pahala dari sedekah yang masya Allah. Ini pun boleh kata para ulama tentang masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jazakallah khairan Ustadz. Berikutnya Ustadz, misal kita dapat pesangon yang jumlahnya ratusan juta. Apakah Ramadan ini kita harus langsung bayarkan zakat mal? Berapa besaran zakat malnya? Nah, sebagaimana kita katakan tadi, ini langsung masalah zakat pramil, subhanallah. Sebagaimana yang kita katakan tadi, zakat mal itu harus diantaranya syaratnya nisab dan haul. Nisab itu apa? Batasan minimal dari harta yang sudah kita masuk situ. Udah masuk nisab atau belum? 85 gram emas kurang lebih kan gitu. Atau kurang lebih sekarang misal kalau hitungan emas 1 juta berarti 85 juta. Kalau tadi ratusan juta berarti sudah langsung masuk nisab. Apakah langsung keluarkan Pak Ustadz? Nanti dulu. Kenapa? Ada syarat yang kedua, ada haul 1 tahun mengendap. 1 tahun apa? Mengendap uang tersebut. Kecuali kita dapatkan pesangon dari ratusan juta. Sebelumnya sudah ada nisab nih kita nih. Betul ya? Sebelumnya sudah ada nisab, kan gitu. Dan ngeluarinnya Ramadan nih, dan belum dikeluarin, kan gitu ya? Ngeluarin Ramadan, belum dikeluarin. Maka uang yang pesangon tadi ratusan juta, masukkan ke dalam harta kita yang nisab tadi, kan gitu. Dihitung nanti di akhir, 2,5% keluarkan. 2,5% kan? Keluarkan. Karena ada orang yang sebelum dia dapat pesangon, ternyata hartanya belum masuk nisab, kan ada ya? Tapi ada orang yang sebelum dapat pesangon, hartanya sudah masuk nisab. Dan nisabnya ternyata Ramadan. Ternyata dia dapat pesangon ratusan juta, Ramadan juga. Ya, tinggal digabungkan aja, nanti dijumlahkan, keluarnya 2,5%. Allah a'lam bishawab. Ya, baik Ustaz. Katakan kepada Bapak-Bapak Ibu, saya sering katakan nih, kita harus tahu kapan harta kita masuk nisab. Ini banyak orang lalai di sini.
Karena setiap orang pasti beda-beda hartanya, betul ya? Ada yang Ramadan, ada yang Syawal, ada yang Dzulqa'dah, ada yang Dzulhijjah, tanggal-tanggal berapa kan kita nggak tahu nih. Jadi ngeluarin zakat mal itu bukan identik hanya Ramadan saja nih, berarti kan identiknya soalnya Ramadan aja nih. Setiap orang kan hartanya pasti berbeda-beda, kecuali orang yang memang hartanya udah banyak, jadi jangan pakai dihitung gitu, jelas masuk nisab terus kan gitu. Tapi kalau orang yang hartanya misal fluktuatif, kadang masuk nisab, kadang turun dari nisab, kadang masuk nisab, kadang turun dari nisab kan gitu. Dia harus tahu kapan hartanya masuk nisab. Kapan hartanya masuk nisab. Kalau dia tidak tahu, dia wajib istighfar taubat kepada Allah karena kelalaian yang disebutkan para ulama tentang masalah itu. Allah a'lam. Ya, jazakallah khairan Ustadz. Maka memang ya Ustadz ya, berarti kan kita sebenarnya mau bayar tuh pada saat Ramadan biar bersih semua. Jadi semua di full di Ramadan. Padahal pendapatan tuh suka beda-beda gitu ya Ustadz ya. Nah itu tuh jadi bisa terlewat juga 2-3 bulan yang ini gitu karena semua di full di Ramadan ya Ustadz ya. Atau mungkin bisa juga lebih awal kan Ustadz. Ya, Ustadz ini ada pertanyaan titipan Ustadz ya. Misalnya Ustadz ada hutang misalnya ada hutang ini ada aset itu misalnya 500 juta ya, misalnya ada uang ya Ustadz ya. Nah 500 juta itu kan sudah sampai haul dan sudah sampai nisabnya. Tapi ternyata ada juga hutang Ustadz. Nah hutang itu karena kemarin COVID, jadi sudah disepakati hutang itu bisa dicicil selama setahun. Gitu. Nah jadi sekarang pada saat kita mau bayar zakat itu nisabnya berapa, Ustadz? Nisabnya berapa? Nisab itu Ya. berubah, Bu. Karena kan ada hutangnya 300 dari 500 itu, Ustadz. Nah, nisab itu kan tadi nggak berubah tadi kurang lebih. Para ulama khilaf tentang masalah nisab. Ada yang menganggapnya dengan emas, ada yang menganggapnya dengan perak. Karena zaman Nabi SAW, emas dan perak ini bedanya sedikit. Kalau sekarang kan bedanya luar biasa jauhnya. 1 gram emas bisa hampir 1 juta, 1 gram perak cuma 10.000 atau 15.000 kan gitu. Sangat luar biasa jauhnya. Tapi Allah alam nisab, Anda lebih menguatkan pendapat emas dalam masalah ini. 85 gram emas itu nisabnya. 85 gram emas. Kalau kita hitung emas misal kita bulatkan 1 juta, berarti 85 juta. Kalau orang punya harta 90 juta atau 85 juta, tidak turun nisab sama sekali dalam 1 tahun itu, keluarkan 2,5%. Nah, tadi 500 juta misal. 500 juta kemudian dia punya hutang. Nah, pilihan dia mau langsung bayar hutangnya. Hutangnya berapa? Misal 300 juta atau berapa? Dia mau langsung bayar hutangnya 300 juta nih, der. Sisanya Bapak 200 juta. Tetap ada nisab, tetap sudah masuk nisab kan? Tetap keluarkan 2,5% dari 200 juta tersebut. Atau yang kedua, karena sudah sepakati tadi, karena COVID kemudian dicicil selama 1 tahun, setiap bulan mungkin, tiap bulan, nggak apa-apa. Dia cicil tiap bulan tersebut, kemudian sisa dari yang dia sudah bayar hutang, dia keluarkan zakatnya kan gitu. Kalau memang sudah berputar 1 tahun ya, perhatikan, ini penting nih. Banyak orang dapatkan uang langsung keluarin zakatnya. Nah dulu, udah berputar 1 tahun belum? Kan tadi nisab dan haul. Nisab itu batas batas harta kita masuk dalam batas minimal. Haul itu sudah mengendap 1 tahun, sudah mengendap dalam rekening kita istilahnya, dalam tabungan kita 1 tahun. Itu baru kita keluarkan 2,5%. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami insya Allah, Bu? Jadi berarti dari 500 itu kan hutang itu kalau misalnya harus dibayar, sebenarnya bisa bilang juga misalnya dibayar 300 gitu, nggak usah nyicil, tapi ada kebutuhan lain yang memang sudah terprogram di bulan-bulan depan gitu Ustadz. Nah jadi nisabnya itu sendiri di 200 itu nggak apa-apa. Haulnya kapan, Bu? Haulnya sih sudah masuk Ustadz. Ya, kalau haulnya masuk keluarin berarti. Kalau haulnya belum masuk kan berarti kan nanti ketika haulnya masuk. Kalau haul sudah masuk, misalnya bulan Ramadan ini, di depannya nanti ada program-program tertentu, tapi haul sudah masuk kan ini. Kalau haulnya sudah masuk maka keluarkan 2,5% dulu. Berarti haulnya sudah masuk dan nisabnya di 200 ya Ustadz, nggak apa-apa. Ya, karena yang 300 kan hutang. 300 berarti kan? Ya. Ya, kalau dia sudah bayar 300 hutangnya, berarti kan sisa yang memang dia punya 200. Berarti ya. 2,5% dari 200 itu. Iya, baik Ustadz. Jazakallah khairan Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Tanya, apakah uang warisan juga dikeluarkan zakatnya Ustadz? Nah, uang warisan ini
Kalau dia dapat warisan, perhatikan ya. Dia dapat warisan. Itu kan berarti bulan pertama dia dapat uang, betul ya? Tadi bisa 2 tadi. Kalau dia bisa untuk menghitung haul yang lain, misal sebelum dia dapat warisan tersebut, dia sudah ada haul nih. Sudah ada haul nih. Ternyata kemudian tadi ketika dapat warisan itu besar, Masya Allah, berarti kan sudah langsung masuk nisab tuh hartanya. Dapat saat itu antara 2 tadi saya katakan. Bisa dihitung haulnya beda lagi, haulan tadi sama haulan ini, berarti ada 2 haul tuh. 2 harta. Atau yang harta yang ini dia masukkan ke yang harta simpanan tadi, dihitung yang haul yang awal tadi. Itu aja subhanallah. Jadi gampang ngitung zakat ini gampang kan. Ketika seseorang, jadi misal orang sebelumnya nggak ada haul, hartanya nggak masuk nisab, tiba-tiba dapat warisan, apakah langsung keluarin? Jawabannya enggak. Kenapa tadi? Salah satunya belum terpenuhi, nisabnya sudah mungkin masuk. Karena mungkin dapat harta warisan banyak, nisabnya sudah termasuk di atas 85 juta. Tapi haulnya kan belum, betul ya? Harus mengendap 1 tahun dulu. Ya, banyak orang salah di sini nih, ketika dapat warisan langsung keluarin 2,5%. Salah ini. Kalau ternyata dia tidak ada hartanya yang dulu itu nggak masuk nisab ya, kecuali harta yang dari dulu memang sudah masuk nisab, dapat warisan lagi, ya tinggal ditambahin aja di situ kan gitu. Nah, banyak orang salah adalah ketika dia dapat warisan langsung keluarin 2,5%. Padahal ternyata haulnya belum masuk mungkin, atau sebelumnya memang belum mencapai nisab hartanya tersebut. Karena kan bisa jadi harta warisan tersebut dia belikan sesuatu, dia beli ini macam-macam, akhirnya bisa jadi kemudian tinggal setengah kan gitu. Allah a'lam bishawab. Jadi memang mengenai nisab dan haul ini ya Ustadz ya, berarti baiknya, begitu bagusnya Islam, setiap pendapatan yang masuk berarti kita harus catat. Bang, ini bulan Februari, ini akan keluar lagi, berarti dizakatin di Februari depan. Yang ini masuk Maret, yang ini akan bayarnya selama haul dan nisabnya itu ya Ustadz ya. Jadi kalau bisa seperti itu, ahsan, bagus buat para ulama. Maksudnya setiap kita dapatkan pendapatan yang besar, dan itu kemudian masuk nisab, itu haulnya tersendiri. Kalau bisa seperti itu, bagus. Tapi kalau nggak bisa, tadi yang kedua, kita dapatkan pendapatan, masukkan ke haul kita yang memang sudah ada. Nah, paham Bu? Masukkan yang haul kita memang sudah ada tuh. Dapatkan pendapatan besar, masukin di situ aja. Nanti ngitungnya nanti ketika haul itu sudah masuk kan gitu. Iya. Baik Ustadz. Izin Uti sebentar Uti. Ya, silakan. Ustadz, tolong tadi yang pencerahan tentang yang tadi harta warisan tadi kan haul nisabnya udah sampai, terus ada harta baru dimasukin aja kan kata Ustadz gitu ya ke nisab yang udah memang sudah ada haul dan nisabnya tadi bisa digabung gitu kan Ustadz ya. Nah berarti maksud saya gini, si harta warisan ini berarti sudah dikeluarkan juga dong nanti, artinya gitu ya? Kan digabung nih gitu tadi Ustadz. Oh iya, kalau orang tersebut berarti sebelumnya sudah ada nisab dan sudah haul, sudah masuk haul berarti ya. Betul. Itu sudah masuk. Jadi udah clear ya, artinya si harta yang warisan tadi udah digabung ya sudah dikeluarkan, sudah dibersihkan ya. Berarti dia tahun depan lagi nggak usah ini lagi gitu ya Ustadz ya. Tahun depan lagi lihat nilainya, iya nilainya nisab dan haulnya gitu ya Ustadz ya. Baik Ustadz. Barakallahu fiik Ustadz. Silakan Uti Lucy. Ya, baik Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Kalau uang yang sudah nisab dan haul, tapi emas yang dimiliki tidak sampai nisab 85 gram. Apa emas itu dihitung senilai uang yang dijumlahkan dengan uang yang dimiliki untuk zakatnya, Ustadz? Betul, sahih. Digabung semuanya. Dari uang yang kita simpan, uang simpanan kita, digabung dengan emas kita, walaupun ulama khilaf tentang masalah emas yang dipakai ini. Sebagian ulama mengatakan emas yang dipakai nggak ada zakatnya, tapi sebagian ulama lain mengatakan emas yang dipakai ada zakatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ana pribadi lebih menguatkan pendapat emas yang dipakai ada zakatnya. Karena Nabi SAW pernah menegur seorang ibu yang memakaikan gelang kepada anaknya. Rasul bertanya, apakah engkau telah keluarkan zakatnya ini dari 2 gelang ini? Belum ya Rasulullah. Apakah engkau ingin anakmu ini memakai gelang-gelang dari api neraka Allah Azza wa Jalla? Hadisnya jelas masalah ini. Maka Anda pribadi wallah alam bishawab lebih menguatkan pendapat hatta emas itu dipakai tetap ada zakatnya. Anda lebih menguatkan pendapat ulama itu. Jadi digabungkan harta simpanan kita, uang kita digabungkan dengan emas kita kan gitu. Itu kemudian dikeluarkan 2,5%. Ya, baik Ustaz. Emasnya pada banyak nih Masya Allah ini. Ya, Insya Allah masih cukup nih ya Ustaz ya. Nah Ustaz, kalau nih ada lagi pertanyaan, kalau lupa kapan haulnya tercampur dengan dana yang sudah haul dan belum, seperti contoh tadi bagaimana Ustaz? Ini repot nih.
Yang pertama istighfar dan taubat kepada Allah. Kenapa? Lalai berarti kita. Lalai, zakat ini wajib, subhanallah kan gitu. Yang pertama istighfar dan taubat kepada Allah. Yang kedua coba memperkirakan. Memperkirakan dengan semaksimal mungkin yang kita ingat-ingat tuh. Kita perkirakan, kita ingat-ingat macam-macam. Kalaupun nggak ingat, kalau ingat alhamdulillah selesai kan gitu. Kita perkirakan kayaknya ini insya Allah kan gitu. Tapi kalau nggak ingat juga, maka jadikan 1 bulan kita ambil kayaknya insya Allah ini saya ambil saya jadi haul saya insya Allah bulan ini. Ya, jadi tahun depan bulan ini bulan Syawal misalnya atau bulan Ramadan saya ambil setiap bulan Ramadan saya ngeluarin zakat selama harta saya masuk nisab. Tapi yang paling penting taubat istighfar kepada Allah. Kenapa? Karena berarti lalai akan kewajibannya. Jadi banyak nih subhanallah. Ya, baik Ustadz. Rumah yang kita tempati apa harus dibayarkan juga zakatnya Ustadz? Nggak ada zakat. Mungkin, Ustadz. Kecuali rumah tersebut kita tempati dengan sementara kita tempati. Kenapa? Jual beli rumah. Nah, itu lain cerita. Itu urudut tijarah. Zakat perdagangan masuknya. Karena dia kayak gitu ya. Dia jual beli rumah, tapi sebelum rumahnya semasarin, tapi dia tinggal di situ juga kan gitu ya. Nah, itu kenanya zakat perdagangan. Kalau cuma rumah tinggal aja kita tinggali, nggak ada zakatnya di situ. Kendaraan, mobil, motor dan sebagainya yang kita punya nggak ada zakatnya. Kecuali kendaraan tersebut kita dagangkan, itu kena urudut tijarah, zakat perdagangan. Wallahu a'lam. Iya, baik Ustadz. Ini UTV-nya ini ada yang izin bertanya langsung. Ya. Ini Ya, masih boleh ya Ustadz ya, satu ya Ustadz ya. Ya. Silakan Uti Yati langsung bertanya, mic-nya di on kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, begini Ustaz, mengenai zakat itu, saya akan mengeluarin itu setiap tahun, Ustaz. Saya nggak setiap bulan, karena ada orang di sekitar saya itu butuh. Dan itu juga sebenarnya bukan uang zakat semua, sebagian adalah sedekah sedikit disisipin di situ, dan itu saya kasih setiap bulan. Nah, itu gimana Ustadz hukumnya? Saya pokoknya kasih aja setiap bulan, saya niatin itu untuk berzakat. Zakat mal yang saya bayar dicicil gitu Ustadz, setiap bulan. Nah, itu hasilnya juga sekarang juga sebenarnya sih udah berkurang, tapi saya tetap berusaha maksimal karena itu anak-anak itu butuh gitu. Sebentar Bu, harta Ibu berarti masuk nisab ya? Iya udah Ustaz, alhamdulillah. Harta Ibu berarti masih nisab yang pertama. Haulnya kapan Bu? Saya nggak pernah berhitung itu Ustaz. Pokoknya saya berusaha maksimal untuk setiap bulan itu dikeluarin. Segitu, kalau bisa lebih kurang jangan gitu Ustaz. Nah ini yang seperti ini jangan Bu. Kenapa? Zakat itu harta yang khusus dengan cara yang khusus dikeluarkan kepada orang-orang yang khusus. Kalau setiap bulan tadi hitungannya bukan zakat tapi sedekah. Makanya saya katakan dua tadi, nisab dan haul, itu di antara syarat mutlak dari zakat. Nisab itu masuk harta kita kepada nisab. Kemudian haul itu sudah mengendap 1 tahun uang kita di situ, gitu. Baru keluarkan 2,5%. Maka tidak boleh zakat kemudian kita tidak mengetahui kapan haulnya. Kapan haulnya? Haulnya udah Ustadz, itu udah haulnya udah. Berarti Ibu haulnya tahu kapan? Tahu Ustadz, itu tahu betul saya alhamdulillah saya udah ngerti itu Ustadz. Nah itu gimana Ustadz? Saya pokoknya setiap bulan saya keluarin gitu Ustadz. Nah, kalau haulnya kita tahu, maka boleh kemudian dikeluarkan secara tadi itu sedikit demi sedikit boleh sebenarnya. Kalau memang yang paling penting pokoknya kita haulnya kita tahu bulan ini tanggal segini kan gitu, itu haul kita dari uang zakat kita. Boleh kita keluarkan secara langsung dan itu lebih afdal sebenarnya ketika kita keluarkan secara langsung. Atau kemudian boleh sebagian ulama ada yang membolehkan kemudian kita hitung tiap bulan untuk ngasih orang yang fakir, miskin dan sebagainya, kita hitung tiap bulan ngasih dia nih. Itu sebagian ulama ada yang membolehkan seperti itu. Tapi yang paling terpenting pokoknya kita tahu kapan harta kita masuk nisab dan juga haul. Itu yang paling penting. Kemudian kalau kita mau ngasihnya kapan pun itu, tadi mau tiap bulan, mau langsung ngasih
Misalnya kita ngasih fakir miskin ini, kita ngasih langsung besar, misalnya langsung buat 6 bulan ke depan. Dan bahkan banyak ulama yang mengatakan seperti itu. Silakan fadhal kan gitu. Tapi kalau kemudian kita ngasih mau tiap bulan juga untuk supaya tiap bulan dirinya dari fakir miskin tersebut, itu juga insya Allah dibolehkan. Yang paling penting kita tahu nisab dan haul kita. Jazakillah khair Ustaz. Iya. Iya, baik Ustadz. Pertanyaan sudah habis. Kami kembalikan ke UTV-nya. Jazakallah khairan Ustadz. Iya. Baik, barakallahu fikum, jazakillah khairan Uti Lucy. Baik Ustadz, alhamdulillah alamin, kami sudah dicerahkan oleh Ustadz tentang tadabbur ayat surat Al-Baqarah ayat 49 sampai 53 tadi. Dan afwan ya Ustadz, tadabbur ini juga mempelajari bagaimana kita bersyukur kepada Allah, tapi dalam bentuk ini tadi banyak pertanyaan mengenai zakat gitu ya Ustadz ya. Dengan harta ini zakat. Dengan harta yang sudah diberikan dan kenikmatan dari Allah dikeluarkan berupa zakat Ustadz. Jadi luar biasa ya kita mengambil pelajaran dari Bani Israel tentang bahwa kita harus terus bersyukur kepada Allah. Dengan bersyukur itu menunjukkan adanya nikmat Allah atas diri seseorang dengan cara lisan, tadi Ustadz sampaikan dengan hati dan dengan anggota tubuh. Dengan bersyukur juga itu menjadi sebab ya Ustadz datangnya ridha Allah kepada kita. Dengan bersyukur juga merupakan sebabnya juga Allah menambah terus nikmat kepada kita, dan mungkin salah satu bentuk bersyukur seperti yang tadi Ustadz sampaikan ditunjukkan dengan ketakwaan Ustadz. Semoga Allah menjadikan kita menjadi hamba-hambanya senantiasa bersyukur atas segala nikmatnya. Tafadhol Ustadz, silakan closing statement-nya Ustadz. Nah, barakallahu fikum, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Qur'anul Karim sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia, pedoman hidup bagi manusia. Bagi orang-orang yang menjadikan Al-Qur'anul Karim ini sebagai pedoman dalam hidupnya, dia akan selamat dunia akhirat insyaallah. Coba untuk bayangkan bagaimana Bani Israel yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, yang kita bisa ambil ibrah pelajaran yang luar biasa banyak dan besarnya. Dari awal kita ceritakan Bani Israel, betul ya? Bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran dan dia praktekkan, amalkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah Ta'ala itu akan menjadikan diri mendapatkan berbagai macam kebaikan dalam kehidupannya. Tapi yang paling penting adalah ilmu tersebut kita amalkan. Bukan hanya sekedar maklumat, wawasan aja kita tahu, tapi kita tidak amalkan. Hati-hati. Nah, bagi orang-orang yang mengamalkan isi Al-Quran, maka dia akan mendapatkan berbagai macam kebaikan luar biasa. Jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita, sehingga Allah Azza wa Jalla bisa berikan berbagai macam kebaikan dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Allah a'lam bishawab, itu mungkin saya bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz untuk pencerahannya. Semoga insya Allah ilmunya bermanfaat bagi kami semua, dan insya Allah juga kami akan mengamalkan apa yang telah kami dapat ini kepada keluarga, anak-anak, dan kerabat kami. Baik sahabat Al-Rayyan, alhamdulillah alamin kita telah mendengar kajian kita siang ini, dan akhir kata dari kami, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sebelumnya kami juga akan umumkan bahwa alhamdulillah Al-Rayyan dan Ustaz telah mempunyai YouTube, dan mudah-mudahan rekaman ini pertama menjadi yang ada di YouTube, dan semoga sahabat-sahabat Al-Rayyan bisa subscribe dan like juga. Dan terus dukung kajian kami dengan berinfak ke Bank Syariah Indonesia atas nama rekening Farah Ramayanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Insya Allah kita berjumpa lagi bulan depan, bulan Syawal insya Allah. Dah, assalamualaikum. Khairan Ustaz, panitia. Barakallahu. Waalaikumsalam.